Horas, Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan HKBP Resort Sungai Langkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 11 ayat 11. Demikian tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang sedang berada dalam penjara, yang menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Mungkin Yohanes pada saat itu sedang kecewa karena tidak ada tindakan Yesus melepaskannya dari penjara. Dari pernyataan Yesus ini hendak ditegaskan, misinya bukan misi politik, namun misi Allah. Oleh karena itu Yesus menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh banyak orang ke padang gurun. Apakah mereka hanya sekedar melihat buluh yang bergoyang-goyang dihembuskan oleh angin, atau melihat nabi? Banyak motivasi orang datang kepada Yohanes pada saat itu. Tetapi kita harus melihat keberadaan Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Semua yang dilakukan oleh Yohanes menjalankan misi Allah sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Yesus menjelaskan bahwa Yohanes adalah yang terbesar dari semua nabi, orang yang lahir dari seorang perempuan. Mengapa demikian? Karena Yohaneslah yang menjadi saksi akan kehadiran Yesus sebagai Mesias Anak Allah, yang langsung mendengar seruan Roh Kudus yang menyatakan kepada Yohanes. Namun perlu kita lihat kebesaran Yohanes Pembaptis itu di dalam menjalankan misi Allah, sehingga hal yang terkecil dalam kerajaan surga menjadi lebih besar daripadanya, karena kebesarannya adalah menjalankan misi Allah seperti para nabi yang terdahulu. Perasaan kecewa yang dialami Yohanes mungkin juga dialami oleh banyak orang percaya ketika melakukan kehendak Allah dalam perintah yang Allah berikan. Yohanes yang terpenjara karena menyerukan kebenaran tentang kejahatan Herodes, ini menjadi bagian penderitaan yang harus diterimanya. Ketika kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita dan seolah tidak ada pertolongan bagi kita, sehingga kita yang tadinya saksi Kristus karena kekecewaan, kebenaran yang kita dengar dan lihat bisa menjadi rapuh. Oleh karena itu Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Pesan ini tentunya mengingatkan kita agar senantiasa kuat di dalam setiap gerak langkah hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kebesaran kesaksian kita, pelayanan kita bukan pada diri kita, tetapi kepada Yesus Sang Juru Selamat. Maka biarlah Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebab fokus hidup kita sebagai umat Tuhan adalah kepada kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, bukan kepada jabatan, kekayaan, dan reputasi, ambisi, keberpihakan, dan lain-lain. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami atas kebesaran-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap orang percaya untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Perjalanan hidup kami ya Tuhan bersama dengan Engkau menjadi saksi nyata ya Tuhan, bahwa Engkau tetap bekerja, bahwa Engkau tetap berada di antara kami, sehingga kami boleh menjalani itu ya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Jikalaupun ada tantangan dan cobaan yang kami hadapi,
bahkan penderitaan yang mungkin membuat kami kecewa ya Tuhan terhadap Engkau, karena Engkau seolah-olah tidak menolong kami. Namun kami tahu ya Tuhan, atas kehendak-Mu sajalah ya Tuhan semuanya boleh terjadi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik bagi Engkau, untuk terus mengingatkan kami, untuk terus mendekatkan kami kepada Engkau dalam setiap gerak langkah hidup kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.